Ikuti dan hadirilah Safari Dakwah Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Ustadz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 22 sampai dengan 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 sampai dengan 31 Oktober 2021. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jumat 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi. Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu. Islam rahmatan lil alamin. Ba'da Isya. Sabtu 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 30 Oktober 2021. Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu. Hakikat kebahagiaan. Dan Ba'da Maghrib, Masjid Ar-Rahmah Benai Kuantan Singingi, sebelum semuanya terlambat. Ahad 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 31 Oktober 2021. Masjid Al-Muhajirin Penghijauan Pangean Kuantan Singingi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jazaa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang hadir di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Legos. Serasa di Nigeria saya. Bukan Lagos ya. Lagos. Logas. Oh terbalik. Masya Allah. Mungkin orang sini ada ke Nigeria dulu. Nah. Desa Logas, Kabupaten Kuantan Singingi. Yang Masya Allah lama saya rindu ke sini. Tapi belum ada kesempatan. Kemarin ada kesempatan harusnya 3 kali di sini. Tapi kayaknya kalah saing dengan Kuantan Singingi. Karena orang di sini pemurah-pemurah. Dan mau mengalah. Padahal mungkin
beliau ini yang pertama sebenarnya. Ya. Yang pertama menghubungi. Tapi ketika berkolaborasi, akhirnya beliau harus mengerti saudara-saudara yang lain. Oleh ibu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada antum semua dan antunna semua. Pertama, karena ini adalah nikmat, kita diizinkan bertamu ke rumah Allah ini. Kalau tidak izinkan, tidak dapat kita sini. Tentu saja yang berkesempatan hadir di rumah Allah yang maha mulia pasti orang-orang yang terpilih dan dimuliakan. Buktinya tak satu pun yang masuk ke sini kecuali beruntung. Tidak ada yang rugi. Coba tonton, hitung nanti selepas dari sini, ada rugi enggak? Ada rugi? Tidak ada, Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada ruginya. Alhamdulillah. Semuanya untung. Langkah datang dihitung. Yang diangkat menaikkan derajat, yang diturunkan menghapus dosa. Masya Allah. Ketemu dengan saudara, tidak boleh jabat tangan. Sudah, Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti tidak masuk lagi prokes. Jabat tangan tidak boleh. Jadi, jabat tangan, bertemu satu muslim dan muslimah berjabat tangan, berguguran pula dosanya. Seperti bergugurannya daun kering dari pohon. Tersenyum pula di wajah saudaranya. Sama dengan bersedekah. Ya, sehingga banyak yang tidak ngisi kotak impak sedekahnya. Karena tadi sudah sedekah. Ya. Ada di sebagian tradisi di masyarakat kita, hari raya itu kan bermaaf-maafan kan? Ya. Jadi sengaja dia utangnya diundur sampai bulan bulan Syawal. Sebab ketika Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, habis semua. Nah, jadi sudah diputihkan utangnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu, mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan ini. Sebab tak banyak yang menikmatinya. Tak banyak. Kalau tidak percaya, turun kita ke pasar, lebih banyak di pasar daripada di rumah Allah. Oleh itu, kita berbangga karena esok di surga majlis ini seperti dalam hadis dari Imam Ahmad dalam Al-Musnad, kita insya Allah akan saling mencari. Mungkin di sini tidak kenal, di sana langsung kenal. Sebab hafalan di sana kuat-kuat, hafalan di sini lemah-lemah. Apalagi yang berkaitan dengan utang tadi, itu banyak pada lemah hafalannya. Ma'asyul kiram. Oleh itu, sekali lagi kita bersyukur kepadanya dan kepada panitia pengurus Masjid Abu Bakar Siddiq dan pondok pesantren ini. Semoga Allah lebihkanlah, ya kan? Sebab mereka menjadi penyebab terjadinya perkumpulan ini. Mudah-mudahan semakin banyak yang hadir, semakin banyak mereka mendapatkan imbalan di dunia dan di akhirat. Insya Allah tak lama pesantren ini akan selesai dibangun, Ustaz, ya. Iya kan? Kalau lambat nanti jangan biarkan sendiri dia. Tolong disokong dan dibantu. Ya. Jangan segan-segan. Jangan segan-segan. Ini pokoknya kan tidak enak juga kita lihat tidak selesai-selesainya. Kalau bisa selesai cepat nanti indah pemandangannya. Ya, Ustaz. Kalau ada yang bantu kan Ustaz tidak marah kan? Alhamdulillah. Sekecil apapun, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap remeh sekalipun satu pun kebaikan. Ittaqillah walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah walau hanya dengan sebelah kurma. Ma'asyarul kiram. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam.
Nabi alaihi salatu wassalam jasanya kepada kita tak terhitung, kebaikannya tak terkira. Subhanallah, silakan diamati setiap gerak kita dengan mengikut Nabi alaihi salatu wassalam, bernilai dan berharga semuanya. Kita melangkah ke majelis ini karena mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam lillahi ta'ala, jadi berhitung. Kalau bukan karena Nabi yang ajarkan, kita tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itu, kalau andainya kita berterima kasih kepada orang yang berbuat kebaikan dan mendoakannya, maka Nabi adalah yang paling patut dan pantas untuk kita doakan dan untuk kita sanjung dan puji, ta'zim dan hormati. Dan marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat, semua kita sadar bahwa dunia hanya sementara. Semua kita sadar dunia hanya oh, tidak sadar rupanya. Hah? Dunia hanya sementara. Dan semua kita sadar bahwa kita pasti akan meninggalkannya. Semuanya sadar. Dan kita juga sadar bahwa kita tidak memiliki timingnya. Kita tidak mengetahui kapan datangnya. Kita akan meninggalkannya dan kita tidak tahu kapan datangnya, dan selalu tiba-tiba. Karena kalau seandainya diberitahu tuan-tuan dan puan, kalau diandainya kita beritahu pun, ya kalau dah dekat, tidak semangat juga hidup kan? Ya tak? Tidak semangat bekerja. Lebih baik tidak tahu, Ustaz. Coba antum diputuskan oleh dokter ahli, bapak umurnya tinggal 2 bulan katanya. Risau tidak? Risau. Ya, awalnya ayahnya bersikeras tidak boleh nikah katanya. Sekarang dibersikeras kamu harus nikah karena tinggal 2 bulan. Rupanya setelah nikah hidup 25 tahun setelahnya. Dokternya mati lebih duluan. Nah itu kamu tercengang tuh, kayak kita pula rupanya. Iya seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Tapi begitu, di saat kita tahu dia akan begitu cepat pergi, kita akan tidak semangat lagi untuk dunia ini. Orang-orang yang beragama oke lah, yang tahu memanfaatkan waktu, tapi orang-orang yang tidak tahu agama, dan alangkah banyaknya, mereka mungkin akan mempersingkat lagi dengan cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyurul kiram. Nah, walaupun dengan kesadaran itu dunia hanya sementara, ya, dan kain kapan kita tidak ada bersaku. Ada saku?
Kan tak boleh dijahit tuh. Tidak ada benda pun, satu benda pun yang akan kita bawa masuk. Ma'asyar kiram. Tetapi walaupun demikian, perlombaan kita di dunia tak pernah berhenti. Bahkan sampai membuat salah satu pihak mati gara-gara mempertahankan dunia yang hanya sementara tadi. Dan andainya ini yang berlaku pada kita, andainya perlombaan seperti ini untuk akhirat kita, maka keadaan mungkin akan menjadi sebaliknya. Padahal kita semua juga tahu bahwasanya Allah untuk rezeki duniawi dia jamin. Sedangkan rezeki ukhrawi tergantung kita. Dan dia mudahkan jalannya. Hajjaj ibn Yusuf, pernah dengar namanya? Orang baik. Oh enggak ya. Berarti antum kenal baik? Enggak juga, alhamdulillah. Dia ini memang jahat. Tetapi walaupun dia punya kesadaran, tapi tetap jahat juga. Apa katanya? Innallaha takaffala lana, innallaha takaffala lana rizqad dunya wa wakala ilaina rizqal akhirah. Ya laitahu takaffala lana rizqal akhirah wa wakala ilaina rizqad dunya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjamin rezeki dunia kita, menjamin rezeki dunia kita, subhanallah, dan menyerahkan kepada kita urusan rezeki akhirat kita. Di dunia kaum muslimin dan muslimat, ya, berusaha tak berusaha, antum ke rezekinya kalau masih hidup masih ada. Sebab usaha tidak menentukan hasil, tetapi kita disuruh untuk berusaha. Kalau bukan karena disuruh, saya tidak mau saya bekerja. Cuman karena Allah suruh kita bekerja, maka kita bekerja. Tapi keyakinan kita, bekerja tidak menentukan hasil. Diberitakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah diskusi tentang masalah rezeki. Menurut Imam Malik harus diusahakan baru dapat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, kalaupun tak diusahakan, kalau rezeki kita mesti dapat. Mesti dapat atau sebaliknya. Lalu pergilah Imam Syafi'i rahimahullah membantu memetikkan anggur orang, dapat upah. Berarti setelah bekerja baru dapat rezeki. Lalu dibawanya ke tempat gurunya Imam Malik. Ya Aba Abdillah, silakan dimakan. Dimakan sama Imam Malik. Ya, nah kan ini buktinya, saya baru dapat kurma, apa namanya, anggur ini setelah saya berusaha. Kata Imam Malik, saya dapat tanpa berusaha. Nah, iya kan? Memang kamu dapat dengan usaha, saya dapat tanpa usaha. Berarti berusaha tak berusaha, rezeki kita dapat. Cuman agama kita mengajarkan kita untuk tidak malas, dan bekerja itu adalah termasuk amal saleh. Makanya kita bekerja.
Tetapi kita selamanya tidak menggantungkan keberhasilan kita pada pekerjaan kita. Buktinya, kata sama-sama belajar. Yang ini sampai tidak tidur semalam gara-gara ujian karena sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Ya, semalam tidak tidur. Yang satu lagi banyak tidur. Yang banyak tidur karena di hari-hari sebelumnya belajar terus. Kalau yang satu hari ini biasa tak belajar terus. Makanya di malam itu dia berusaha sampai subuh. Pas ujian tertidur. Akhirnya yang tidak bekerja begitu keras dapat nilai excellent, mumtaz. Yang tadi berusaha keras rasib atau fail, gagal. Sebab apa? Dia kira usahalah yang menentukan hasil. Tidak. Menentukan itu adalah rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas ya? Terus, tidak boleh kerja? Wajib bekerja. Boleh malas? Tidak boleh. Ma'asyarul kiram. Jadi, dunia yang kita perebutkan ini sebenarnya tidak patut kita perebutkan. Malu kita. Malu kita sebenarnya. Karena nilainya di sisi Allah sama sekali. Apa yang manusia begitu berebut-rebut. Kenapa yang manusia begitu terpedaya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hah? Padahal dicari tak dicari? Dah dapat. Cuman kita mesti mencari. Karena apa? Allah ingin melihat kita berharap. Berharap itu adalah ibadah yang disukai oleh Allah dari hamba. Makanya kita, seperti kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, hidup kita ini dengan cinta, terbang dengan sayap raja dan sayap khauf. Berharap dari Allah dan takut kepadanya, dan ini melahirkan cinta dalam diri kepadanya. Kaum muslimin. Nah, kalau seandainya kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya indallahi taswa mithla janahi ba'udah lama razaqal kafira aw lama saqal kafira syarbata ma." Andainya dunia ini, kaum muslimin, bernilai di sisi Allah seperti nilainya sebelah sayap lalat di sisi kita, maka Allah tak akan beri orang kafir itu seteguk air pun. Tak beri seteguk air pun. Tak bernilai sama sekali. Dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya andainya law anna insakum wa jinnakum wa awwalakum wa akhirakum, ya, andainya orang pertama sampai orang terakhir dari kalangan jin dan manusia, qamu ala sa'idin wa'id, berdiri di satu tanah lapang semuanya, maka setiap orang mengajukan permohonan setiap yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Nak minta kerajaan dikasih, nak minta jadi presiden diberi, nak minta istri 4, tanya istri pertama dulu,
Enggak, diberi. Pokoknya apa itu yang nak inginkan Allah beri. Subhanallah. Wa ma naqasa dzalika min mulki illa kama udkhila al-mikhyatul bahr. Itu sama sekali tak mengurangi apa yang ada dalam kepemilikan Allah kecuali seperti memasukkan ujung jarum ke dalam samudra yang luas. Berapa yang terangkat? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kenapa yang nampak yang di tangan orang itu aja yang nampak? Kenapa tidak kita menengadah ke atas? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian tu di langit. Salah pula, tak boleh tuju. Rezeki kalian tu di langit dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Ini kalau sering nengok ke bawah ni rusak hati kita. Ya, rusak hati. Orang kerjanya senang, duitnya banyak. Awak kerja berat, duitnya bukan sikit, tidak ada. Ya. Kalau sikit lumayan lah, ini enggak ada. Nah, saya sebelum pulang dulu nanya seorang senior, "Cu, ada kojo di Indonesia rusuk cunya?" Deh, kojo bahasa sepah katanya. Piti tak ada. Lalu saya bilang, tidak apalah, saya tidak perlu kerja, tidak perlu piti. Yang penting ada rezeki. Yang penting ada rezeki. Betul. Ketika nak masuk hadis dulu, orang ingatkan hadis itu payah. Payah belajarnya, payah dapat kerja setelahnya. Subhanallah. Saya bilang, saya tidak perlu kerja. Tak perlu kerja, yang penting ada piti. Iya kan? Rupanya baru tamat S1 dapat 3 tawaran kerja. Jangan tak tahu-tahu, di luar negeri lagi. Salah satunya jadi sopir. Iya, sopir saya. Nah, antum nak cemooh saya nampaknya. Sopir itu mulia, ngantar syekh pergi kuliah ke Masjid Nabawi, kemudian antar anaknya ke sekolah menghafal Quran. Mulia kan? Kenapa ketahuan tuh? Salah satu. Ternyata yang kita khawatirkan itu tak terjadi. Kita aja yang risau sebenarnya. Paham sih? Ketika melamar anak orang. Tidak usah lah saya cerita ya. Nah, iya, awak rambut lurus, badan kurus, kulit hitam, awak pokoknya tidak ada yang menggembirakan, nampak. Nah, kurus, rambut lurus, susah pula diatur. Yang dilamar, ya menurut saya, menurut anda, anak orang kaya cantik pula. Nah, tapi karena saya percaya Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi, makanya diminta kepadanya. Kalau minta ke orang tuanya belum tentu dikasih. Minta sama Allah Tabaraka Ta'ala. Makanya saya ulang-ulang doa yang dulu saya sebut. Masih ingat kan? Ya Allah, beri saya istri yang salihah, cantik, tidak masalah asal kaya. Iya, cantik tak masalah asal kaya. Akhirnya pede aja. Ya, pede aja. Alhamdulillah menurut saya terkabul. Iya, soal doa di padang Arafah saya. Iya, dekat multazam waktu tawaf dan sa'i, ketika melontar jumrah, mabit di Mina, bermalam di Muzdalifah, dalam sujud. Jangan sekali, berkali-kali saya. Sambil nangis pula, kalau tidak dapat nangis gitu. Nah, itu. Akhirnya kasihan Allah lihat kita, dan Allah suka kalau kita memelas dan memaksa meminta. Antum tak pernah minta, itu masalahnya sih. Nah, jadi minta. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi dunia yang kita perebutkan itu akan kita tinggal. Dunia yang kita perebutkan itu diperebutkan tak dapat juga. Kadang-kadang awak dah berebut ya, tapi diambil orang lain. Awak ada pesaing tapi diambil orang
orang lain. Ada. Siku copang, siku cope, siku tobang, siku lope. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian itu juga tidak akan kita bawa, dan sayang kita akan meninggalkannya dengan tiba-tiba. Allah gambarkan dalam surat Yunus ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Perumpamaan dunia ini, kehidupan dunia ini hanyalah perumpamannya dari sisi zawalnya, seperti kata Imam Ibnu Katsir Al-Baghawi, yakni fana'iha wa zawaliha, bahwa dunia itu fana. Sepakat nih kan? Sepakat dunia itu fana? Sepakat. Dunia itu akan hilang. Sepakat? Sepakat. Atau sebelum dunia hilang, kita yang hilang. Iya tak? Belum dunia hilang, kita sudah hilang. Nah, perumpamaan itu Allah sebutkan seperti air yang kami turunkan dari atas. Kalau turun memang dari atas, karena yang menurunkan di atas. Ini kepada nengok, ini kemana arah kajinya? Ya, saya yang bisa. Yang semua yang kita dapat dari Allah selalu disebut diturunkan. Berarti kalau turun namanya dari atas. Tidak ada turun dari mana-mana. Yang adalah turun dari atas. Dan Allah sebutkan dia maha tinggi dan di atas. Syekh, Ustaz ngaji tauhid itu ngaji apa nih? Baik. Jadi seperti air hujan yang Allah turunkan. Lalu fakhtalata bihi nabatul ard. Lalu tumbuhlah tanaman yang bermacam-macam. Ikhtilata, yakni bercampur tumbuhnya. Ada tumbuh rumput, ada rumbuh kacang-kacangan, ada tumbuh padang ilalang, ada tumbuh pohon-pohon yang berbuah atau pohon yang tak berbuah. Ya kan, banyak kan tumbuh. Mimma ya'kulul an-nas. Nah, mimma ya'kulun nas wal an'am, yang dimakan oleh manusia atau binatang ternak. Subhanallah. Allah yang tumbuhkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, untuk kita ada, untuk hewan kita ada. Bahkan hewan yang paling besar di dunia apa namanya? Hewan yang paling besar. Tidak pernah dengar. Hah? Ikan paus. Tidak pernah dengarnya. Subhanallah. Antum memang orang daratan. Mana tahu. Ya, tidak pernah menyeberang lautan. Cita-citanya rendah. Kan kau yang bilang, Daud kan kudaki, lautan kan ku seberangi. Memang berani. Nanti ketemu paus. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, ikan paus yang makannya berapa ton sehari makannya Pak Haji? Pakai tua. Ikan paus makannya sehari berapa? Hah? Tidak ada yang tahu juga. Tentu orang perikanan masa tidak tahu. Oh, tidak sampai kaji ke situ.
Iya. Ikan paus itu, Masya Allah, makanannya, saya pun jadi lupa gara-gara itu tidak tahu. 3,5 ton ya? Antum lihat Google. Hah? Saya pun lupa jadinya. Pokoknya makanannya berhari ton. Untung bukan Allah siap serahkan kita kasih makannya. Allah mah tahu bagaimana beri dia makan. Nah, andainya hewan seperti itu tidak perlu takut rezekinya, masa kita yang seperti ini takut rezeki kita? Ya Ustaz ya, masa kalah sama Hajat bin Yusuf As-Saqafi tadi? Dunia ini Allah jamin, cuman akhirat tidak. Makanya seharusnya perlombaan kita di dunia ini untuk yang tidak disiapkan. Ibaratnya kalau antum pergi musafir, ya, saudara-saudara, pokoknya kalau konsumsi dah siap, akomodasi siap, tinggal lagi PT yang tak siap. Antum siapkan juga konsumsi. Saya ulang lagi. Nah, antum nak pergi misalnya rihlah muqayyam ke Sumatera Barat misalnya, lalu kata panitia yang kita siapkan di sana satu kemah dah siap, itu bis itu alat-alat masak siap, bahan makanan siap, terus yang tidak siap adalah PT. Tahu PT? Duit. Nah, kira-kira antum sebelum berangkat sibuk menyiapkan uang atau menyiapkan makanan? Makanan juga, biar basi. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jadi kita masalah dunia ini disediakan. Tonton pernah tengok burung gagak beranak? Tidak juga, itu lama. Tanya ikan tidak tahu juga, burung nggak tahu juga, apa lagi tahu? Ya Allah. Hah? Burung nggak ada di sini? Burung gagak? Tidak pernah antum ngintip dia beranak? Subhanallah. Orang sampai ke situ diam. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, gagak itu warnanya apa? Hitam. Ya. Tapi kok nengok saya tuh? Nah, memang saya hitam ya? Ya Allah ya Rabbi. Ya antum tidak sendiri, ada pemilih saya kemarin ketika saya gendong anak saya putih, saya kan hitam, ini kok macam gagak bawa telur ini katanya. Antum sampai hati pula saya kayak gitu sama dia. Allah musta'an. Kaum muslimin. Jadi gagak itu beranak, tentu anaknya belum ada bulunya. Belum ada bulunya. Kan tidak ada bulunya. Jadi ibunya curiga. Jangan-jangan ini anak hasil selingkuh. Jadi tidak mau ngakui anak di awal-awal menetas itu. Tidak tahu rupanya antum ya. Hah? Coba nanti coba tengok. Nah, siapkan kameranya. Jadi tidak mau diakui anak. Akhirnya dia, tapi dia mengawasi dari kejauhan. Dia awasi terus. Nah, selama anaknya tadi belum tumbuh bulunya, siapa yang kasih makan? Hah? Allah ciptakan ada ulat yang suka sarang burung gagak. Dicarinya itu. Makanan favoritnya sarang burung gagak. Nah, gagak, anak gagak ini pun makanan favoritnya ulat ini. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah ya ahsanul khaliqin. Tidak pernah terbayang sama itu kan? Alhamdulillah.
paus yang sebesar itu tidak terbayang, apalagi ulat yang sekecil itu. Jadi makanan yang banyak itu Allah siapkan. Gimana caranya paus makan? Nah, ya. Tidak tahu juga. Tidak pernah. Ada paus di Lagos, di Lagos, apa? Di Logas tidak ada paus. Ya apa boleh buat lah. Dia kan besar itu. Dia buka mulutnya lama sekali, dia buka di permukaan air itu. Jadi ya sabar, namanya nunggu makanan kan, sabar. Dia lebih sabar dari kita. Jadi buka mulutnya, masuklah ikan-ikan, dikira mungkin kapal karam kan oleh ikan yang lain. Yang namanya ikan kan tidak panjang pikir dia. Yang penting bisa main, oke. Nah, akhirnya dapat main, masuk ke situ, keluar, panggil kawan-kawan, sini enak main katanya. Langsunglah rombongan ikan rame-rame situ. Udah kumpul 2 ton, dia makan. Siapa yang lakukan? Allah. Jadi makanya tuan-tuan, mohon maaf ya, kalau presiden atau calon presiden, calon bupati, calon apa, calon lurah, masih kampanye ekonomi, bagi saya ketinggalan. Saya tidak percaya. Dia sendiri masih mengharap pada yang lain. Masa bisa mengatur rezeki kita? Ini berpolitik pula Ustaz. Bukan, saya tidak kampanye. Ini salah paham pula. Belum suksesi sekarang. Saya tidak mencalonkan wali desa juga, tidak. Di Kades. Apa sebab? Bukan untuk ini kita disuruh Allah ke sini. Tapi Allah suruh kita ngurus ibadah kita. Jelas? Dan buktinya memang sudah berapa banyak presiden peningkatan ekonomi, akhirnya ekonomi morat-marit terus. Yep. Utang kita tambah banyak atau tambah dikit? Saya ulang. Utang kita tambah banyak, tambah dikit. Alhamdulillah. Padahal semua calon akan merancang perbaikan ekonomi masyarakat. Saya kira kalau dengan ekonomi semuanya gagal. Dan harus kita maklumi, tidak perlu protes, tidak perlu demo. Antum sendiri yang salah. Kenapa tidak tunjukkan kepadanya? Pak, jangan urus ekonomi, urus iman kami. Jelas? Kalau seandainya kami beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit dan yang tumbuh dari bumi. Kalau sudah berkah, padang Sahara yang tandus itu, bisa menjadi sumber-sumber pendapatan yang tak berbatas. Kemarin orang mulai meragukan cadangan minyak. Alhamdulillah, Allah perlihatkan lagi cadangan emas yang katanya ditambang lebih dari 70 tahun tak habis. Mau? Makanya kita harus bentuk insan-insan yang beriman, yang bukan lagi ngurus perut, tapi adalah mengurus yang di atas itu. Karena ngurus perut itu tidak diurus pun, mohon maaf ya, tidak diurus pun, tadilah pandai mereka. Ya dibuka mulutnya kan, pandai dia. Allah yang atur semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Jadi dunia ini saking tidak lamanya dan saking tidak berharganya, maka Allah SWT di akhirat nanti tak terima jadi penebus. Orang yang mati tak beriman, mereka ingin menebus kesalahan mereka itu dengan dunia dan
seisinya. Tapi diterima? Tidak. Karena diterima pun mereka tidak punya dunia ini. Mereka numpang di dunia ini. Gimana nak menebus dengan dunia? Tapi begitulah Allah buat permisalan. Saking dunia ini tak berguna sama sekali. Makanya kalau kita berlomba untuk merebutkannya, kita termasuk orang-orang yang tidak iya berguna. Memperebutkan yang tidak berguna sama dengan tidak berguna. Jelas ya? Tapi kan kita perlu duit, Ustaz. Nak bangun pondok perlu duit. Kan siapa yang larang antum cari duit? Tidak ada yang larang antum cari duit. Yang dilarang adalah jangan sampai gara ngurus cari duit, antum lupa ngurus misi utama kita. Jelas? Kalau udah jelas selesai kita? Belum. Azan dulu insya Allah kita selesaikan. Nah. Ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu,
maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajar. Ya, kita ketika melihat ya tanaman yang kita tanam itu sudah mulai menghasilkan, terlihat indah di mata, manis di pandangan. Naam, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan mereka sudah yakin mereka akan memetiknya, mereka akan merasakan manisnya, mereka akan menikmatinya, dah yakin. Ataha amruna, tiba-tiba datang keputusan kami untuk membinasakannya. Tiba-tiba datang keputusan kami untuk membinasakannya. Lailan au naharan, di waktu siang ataupun di waktu malam. Faja'alnaha hasidan, kami jadikan seperti yang tanaman-tanaman yang baru dipotong, disabit, habis semuanya. Ka'allam taghna bil amsi, olah-olah kemarin tidak ada, tak tertanam, tak ada yang tumbuh sama sekali. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Demikian juga dunia ini, kita berusaha, bertugas lumus, bekerja, sehingga kita mengumpulkan kekayaan yang banyak, dan kita akan berharap dengan kekayaan ini tinggal lagi ongkang-ongkang kaki menikmati. Ya tak? Coba lihat, tanyakan semua orang yang mencari harta sampai mengumpul yang banyak, yang terbayang apa? Di masa tua, di masa depan bisa hidup nikmat, anak-anak hidup bahagia, istri saja, istri bisa bahagia. Dan di saat itu sudah di depan mata, tiba-tiba datang keputusan Allah, Anda meninggal dunia, seolah-olah kita tak pernah ada. Sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis iddah istri kita, lupa lagi. Ya kan, kita merasa meninggal anak, Masya Allah, di saat meninggal meraung-raung. Ya tak? Itu besok dah mulai hilang, besoknya lagi dah mulai ringan, besoknya lagi dah mulai akhirnya lupa. Kemarin menengok anak mati, meraung-raung, sayang luar biasa. Sekarang anak yang masih hidup disuruh mati. Ya kan? Iya sih, hitung bulan cuma, seolah-olah musibah itu tak pernah terjadi lagi, seolah-olah anak itu tak pernah ada di samping diri, padahal dia sudah persiapkan semuanya. Atau orang yang menyiapkan kekayaan untuk kehidupannya di masa depan, di masa tuanya, dia siapkan, tiba-tiba keputusan Allah datang, Anda tak boleh makan nasi kecuali hanya setengah gelas. Ada nikmat lagi? Ada nikmat? Dah. Inginnya bahagia, ternyata dicabut itu nikmat dari kita. Sebentar sekali. Sebentar sekali. Ya Ustaz ya. Ya, awak berkeinginan nanti tinggal di masa tua, tinggal gendong anak lagi. Ternyata gimana nak gendong cucu? Tangan minta digendong lagi. Dah dicabut. Dia seolah-olah nikmat itu enggak ada sama sekali. Akhirnya justru kita semakin merasa perih. Ini peringatan dari Allah SWT. Oleh sebab itu, berhentilah kalian berebut dunia ini. Karena dunia ini
hakikatnya la'ibun walahun, adalah permainan, kelalaian, watakathur, watafakhur, saling banyakkan harta dan anak, saling berbangga-bangga. Inilah dunia ini. Ya sah? Oleh sebab itu, maka siapa yang sadar ini, maka Allah ingatkan kita, jangan seperti itu. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Seperti itulah kami memperincikan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir. Ya, seperti itulah permasalahannya. Oleh itu, maka ambillah dari dunia, ya, dengan cara yang halal. Ambillah dari dunia dengan cara yang sehat. Ambillah dari dunia dengan cara yang tidak melalaikan. Makanya kalau antum buat skedul kerja, misalnya besok itu kita akan apa namanya, nyadap karet, apa namanya, motong kalau bahasa kaminya, menaki, menaki, ya, jangan menaki yang jadi daftar pertama. Daftar pertama kalau bisa buat salat tahajud dulu. Habis itu sampai subuh pergi ke masjid. Selesai subuh zikir. Habis itu baru duduk dulu sampai suruk. Dan selesai itu semua, dan selesai salat duha di awal waktunya, habis itu baru pergi ke daye. Tuh kedai bagi motong kota, bisa tak? Tidak bisa rupanya. Apa pasal? Sebab teori kita mengatakan getah itu kurang kalau sudah siang, betul? Nah, karena itu dalam pikiran kita seperti itu, memang dikasih kurang sama Allah. Dikasih kurang. Karena kita sudah berprasangka Allah kasih kita kurang. Makanya Allah kasih kurang. Ana inna dhanni abdi bi. Coba antum, ya Allah, saya selesaikan dulu urusan denganmu. Nanti baru saya ngurus urusan dengan yang lain. Masya Allah. Sebab apa? Urusan dengan Allah tak sia-sia. Urusan kita bisa sia-sia. Ini terbalik, Masya Allah, kalau pergi ke motong, ya sebelum subuh dah berangkat. Tapi coba suruh untuk sholat subuh, dah duha belum juga. Kan terbalik ini kaum muslimin. Apa itu? Sibuk bekerja, sibuk cari rezeki. Karena rezeki tak perlu dicari, datang sendiri. Rezeki datang, tak percaya tuan-tuan rezeki datang sendiri. Kan tadi sudah contohnya. Ya, Imam Malik bilang rezeki mesti dicari. Tak dicari pun dapat. Imam Syafi'i bilang mesti dicari. Lalu dia buat contoh tadi. Nih, kalau saya tak kerja tak dapat. Kata Imam Malik, saya tanpa kerja dapat. Bismillah. Ya kan? Berapa banyak rezeki tak pernah kita bayangkan, Allah yang datangkan. Ustaz, Allah yang datangkan. Tidak pernah tuh dapat. Tidak pernah. Subhanallah. Caranya tingkat ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Imam Asy-Syafi'i setiap hari Idul Fitri itu tamunya banyak. Muridnya aja kan banyak kan. Jadi selalu nyiapkan makanan untuk Idul Fitri. Malam hari raya, larut malam, tiba-tiba ada yang gedor pintunya. Dibuka pintu, datang orang yang dalam keadaan galau gitu. Kenapa?
istri saya malam ini melahirkan tapi tak ada uang untuk biaya persalinan. Kata Imam Syafi'i, berapa perlu? Perlu sekitar 30 dirham. Berapa duit itu 30 dirham? Tidak tahu ya. 50.000 kali 30 1.500.000 lah ya. 1.500.000 bisa untuk jamu orang hari raya. Bisa ya, alhamdulillah. Nah, beli korma, beli ini kan. Akhirnya Imam Syafi'i keluarkan dompetnya, ternyata juga 30 dirham. Akhirnya dia buka, kasihkan semuanya. Setelah orang itu pergi, biasanya ibu-ibu kan suka nanya kan, siapa tuh bang? Ada orang istri yang melahirkan malam ini, minta bantuan. Abang kasih? Iya. Terus makan besok gimana? Ya. Kata Imam Syafi'i, Allah yang mata tahu. Allahu alam. Nah, Allahu alam. Subhanallah, di malam-malam tiba-tiba datang lagi yang gedor pintu. Kalau awak curiga, jangan pergi mas kedua pula. Nah, tapi Imam Syafi'i tidak risau. Dia buka lagi pintu. Dia tanya. Karena malam hari kan, tanya dulu, jangan langsung buka. Man bil bab, man tariq, siapa yang nokok pintu? Katanya, man ta'rifuhu idza ra'aita. Kalau kau dah lihat, kau tahu siapa orangnya. Subhanallah. Ini dibuka oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Subhanallah, ternyata gubernur Makkah yang datang sendiri ke rumahnya. Lah, antum kalau datang Pak Gubernur ke rumah, terkejut enggak? Hah? Antum risau, apa kesalahan saya? Dia bilang, laula ba'asta, kenapa enggak ada utusan disuruh datang? Apa kata beliau? Saya malam ini mimpi didatangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Izhabis sa'ah ila Syafi'i wa atihi rizqahu 30 dirhaman. Sekarang juga kau pergi ke rumah Imam Syafi'i. Sebab berikan dia uang 30 dirham. Saya kira itu mimpi bunga tidur ya. Nah, yakni ahdatul istilahnya? Ahlam. Nah, mimpi-mimpi bunga tidur aja. Saya tidur lagi, datang lagi. Ya karena ngantuk urusan umat yang begitu banyak, akhirnya saya abaikan lagi. Datang lagi ketiga kali Nabi SAW dalam mimpi. Hanya dia yakin karena Nabi kalau terlihat dalam mimpi benar terlihat sesuai sifatnya, betul-betul kita melihat Nabi dalam mimpi. Tetapi kadang kan banyak klaim jumpa Nabi dalam mimpi. Siapa yang bisa mendeteksi? Makanya kejujuran di sini harus diuji. Kalau pembohong, ya enggak percaya kita. Kan banyak orang kadang mendongeng kan, sering mendongeng. Gimana kita nak percaya? Dia biasa mendongeng. Kalau ilmu hadis berdusta sekali, namanya muttaham bil kazib. Berdusta atas nama Nabi kazab. Nah, jadi 3 kali datang, akhirnya ini tidak main-main lagi. Akhirnya saya datang sekarang, ini ambil uangmu 30 dirham. Lalu dia tanya, ada apa? Kok sampai Nabi yang datang malam ini? Nah gitu kan? Ada apa? Karena pemimpin atau amirnya waktu itu dari Ahlul Bait. Dari Ahlul Bait Bani Abbas. Dan Imam Syafi'i juga dari Ahlul Bait, dari Bani Muttalib. Jadi tolong sampaikan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah yang menginspirasi Imam Asy-Syafi'i yang mengubah sebuah asyairnya dengan judul Tawakkul, yaitu kalau hafal antum sekali baca ada hadiahnya itu. Nah, dari Ustaz. Nah, tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi. Wa aiqantu anna Allah la syakka raziqi. Ma yakum min rizqi falaysa yafutuni. Walau kana fi qa'il biharil awamiqi.
fasawfa ya'tillahu al-'azimu bi fadlihi walau lam yakun minni al-lisanu binatiqi fa fi ayyi shay'in tazhabu an-nafsu hasratan wa qad qasama ar-rahmanu rizqal khalaiqi. Yang hafal 7 tangan? Nah, yang hafal 7 tangan? Enggak ada ya. Ya. Kalau orang Arab dulu sekali hafal, sekali dengar langsung hafal. Kalau kita 3 kali dengar langsung lupa. Nah, itu aja bedanya. Makanya kalau orang ajam bicara tentang hafalan orang Arab tidak mau tamat. Karena dia mereka tidak paham makna hafalan itu. Kecuali mereka yang sudah berinteraksi langsung dengan orang Arab. Kadang-kadang kan orang-orang liberal bicara macam-macam, ya biarin aja, dia nggak tahu memang. Dia nggak tahu. Ma'asyal kiram jamaati Allah. Artinya ada yang tahu? Apa tahu artinya? Enggak. Gitu aja enggak tahu. Nah, dalam masalah rezeki, saya hanya tawakal kepada Allah karena Dia penciptaku. Kalau Dia bisa mencipta, pasti lebih bisa memberi rezeki. Dan saya yakin bahwasanya Allah pasti beri saya rezeki. Sekalipun tersimpan di dasar laut yang sangat dalam, Allah dengan karunia-Nya akan datangkan kepadaku. Sekalipun lisanku tak pernah berucap meminta kepadanya. Ustaz ya? Rezeki saya tidak diucapkan. Kan Imam Syafi'i tidak minta tadi kan? Tapi Allah tahu bagaimana cara mengembalikannya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu, kenapa hati ini begitu luka dan galau? Gara-gara melihat rezeki orang. Padahal Allah yang Maha Pengasih, adil dalam membagi. Dah. Kalau gitu selesai lah ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dunia ini hanya sementara. Dunia ini kalau kita tidak ditinggalkannya, kita pasti akan meninggalkannya. Dan dunia ini Allah jamin untuk kita selama hayat masih di kandung badan. Sedangkan rezeki akhirat tak dapat kalau kita tidak siapkan. Oleh sebab itu, berlomba dalam masalah dunia bikin kita pecah dan berbantah. Berlomba dalam masalah akhirat membuat hubungan semakin kokoh dan erat. Persahabatan dunia sering berakhir dengan petaka, sedangkan persahabatan akhirat rata-rata berujung nikmat. Oleh sebab itu, perkuatlah semangat untuk mengejar akhirat dan jangan terpedaya karena tertipu oleh dunia. Oleh sebab itu, mari kita tutup saja kajian kita malam ini, karena kita sudah tahu ternyata dunia ini permainan dan tipu daya yang harus kita berhati-hati terhadapnya, sedangkan akhirat adalah kampung abadi yang kekal yang kita mesti bersiap dengan segala daya dan kekuatan yang dimiliki. Oleh itu, saya kira tidak ada pertanyaan, Ustaz. Hah? Sejelas itu masih bertanya lagi. Nah. Ya, tidak ada pertanyaan kan? Hah? Ada pertanyaan? Alhamdulillah, tidak ada. Baik, silakan. Jangan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaku bermazhab Syafi'i tapi amalannya tidak sesuai dengan amalan Syafi'i. Ya, amalan Syafi'i itu seperti apa? Makanya ikhwani fillah, Imam Asy-Syafi'i ala ra'si wal 'ain. Di atas kepala kita, di atas mata kita, kata orang Arab.
membana bu sabali je kepalonya kata orang Minang kan. Ya. Kalau sudah Imam Syafi'i luar biasa. Kita tidak bisa disandingkan Imam Syafi'i rahimahullah. Cuman masalahnya kita punya yang tidak membuat kita berbantah. Kalau kita Syafi'i kita tonjolkan, nanti datang yang lain saya Hambali saya tonjolkan katanya. Ya tak? Sekarang datang pula Hanafi. Dah, kampung kami Hanafi yang hebat. Syafi'i tidak ada apa-apanya. Keluar pula hadis palsu nanti. Ada di akhir zaman, sayati ala ummati bi akhir zaman. Rajulun asyaddu alai ummati min iblis. Yusamma Muhammad ibn Idris. Akan datang zamannya bagi umatku seorang laki-laki paling bahaya terhadap umatku. Lebih berbahaya dari iblis. Namanya Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu. Datang pula pengikut Syafi'i buat hadis palsu pula. Ya. Sayati ala ummati zaman. Fihi rajulun asyaddu ala ummati minas syaitan. Yuqalu lahu An-Nu'man. Abu Hanifah dan Nu'man. Akan datang zamannya laki-laki bahaya, lebih bahaya dari syaitan terhadap umat saya. Namanya adalah Abu Hanifah dan Nu'man. Ini berbantah orang gara-gara itu. Banyak masalah. Oleh sebab itu, tidak usahlah ngaku mazhab Syafi'i, ngaku saja mengikut Nabi SAW. Soal antum nak bermazhab Syafi'i, masih muskilah. Antum nak berzhab Hanafi, tidak ada masalah. Tapi kita berkumpul di atas sunnah Nabi SAW. Kan tidak ada sulitnya. Nah, soalnya dia beramal dengan mazhab Syafi'i, kalau dia melihat dalilnya kuat di situ, dia tetap karena ada dalilnya. Tapi kalau yang ditonjolkan Syafi'inya, nanti kita terbiasa hingga meninggalkan Nabi SAW tanpa terasa. Dan tidak mungkin mengumpulkan, menyatukan umat kecuali di atas sunnah Nabi SAW. Tidak mungkin. Tidak mungkin mengumpulkannya di atas mazhab. Tidak mungkin. Tapi kalau di atas sunnah pasti. Karena Nabi yang arahkan kita seperti itu. Alaikum bisunnati. Jadi tidak usah dipikirkan. Tidak sesuai dengan Syafi'i, tidak sesuai dengan Hambali, tidak usah pikirkan itu. Yang penting, dia sesuai tidak dengan Nabi SAW. Kalau sesuai, nak mazhab Syafi'i kah, nak mazhab Hambali kah, tidak ada masalah. Jelas? Buat seolah-olah Nabi hadir di samping kita. Dan dia ucapkan, ya Dasman, ini amalan saya, kerjakan. Antum memang oleh ke Ustaz Heri. Maaf Rasulullah, Ustaz Heri tidak kayak gitu dia lah. Berani? Berani? Kalau antum berani bahaya tuh. Kan Nabi, kan hadisnya sahih dari Nabi, berarti Nabi yang katakan kan? Lalu dia katakan, ini amalan saya. Lalu antum bilang, oh ya minta maaf Rasulullah. Engkau kan dulu, sekarang saya di zaman saya. Antum berani? Nah. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, tidak usah dipedulikan itu. Dah ribut kita nanti. Nah, jelas? Tambah lagi, ini banyak. Diulangi lagi. Ini banyak gudang soalnya. Taib, silakan. Nah. Jadi, bilang aja, kami tidak benar sedih, benar bersama. Kan mudah gitu aja kok repot. Maaf Pak, saya tidak merasa benar sendiri. Kami benar-benar bersama-sama. Bapak mau ikut? Silakan. Tapi kalau Bapak tidak mau ikut benar, urusan Bapak. Gimana? Masa ada orang yang tak merasa benar? Mustahil orang tak merasa benar. Justru dia ngiritik kita karena dia merasa dia yang benar. Masa orang lain tidak boleh merasa benar, antum tidak merasa benar juga. Oleh sebab itu, Pak, kita sama-sama merasa
Benar, enggak saya sendiri. Buktinya bapak nyalain saya. Iya kan? Oleh sebab itu, tak apa-apa. Makanya antum jangan baperan. Disalahkan, diam aja. Siap disalahkan. Tapi saya tak merasa salah. Sebab saya punya ilmu dalam masalah itu. Sebagaimana juga saya tidak merasa kecil antum salahkan. Antum juga jangan merasa kecil saya salahkan. Ini tidak, asal disalahkan merasa dihina. Antum karena salah sekian berarti antum lebih hebat dari saya. Bukan, saya tidak pernah mengatakan itu. Ketika kita menyalahkan misalnya pendapat satu imam, berarti kita lebih hebat dari imam. Demi Allah tidak. Antum aja yang menafsirkan itu. Masa antum lebih hebat tafsirnya dari saya sendiri? Lebih hebat menafsirkan perkataan saya dari saya sendiri. Disinilah fitnah itu terjadi. Jadi bilang aja, Pak, Ustadz, Buya, saya tidak merasa senang sendiri. Tapi kita sama-sama merasa benar. Cuman Bapak mengatakan yang itu yang benar. Saya merasakan ini yang benar. Kalau gitu, ayo kita adu kebenaran itu. Ya, adu kebenarannya. Apa dalilnya? Ya kan itu, ukuran kebenaran kan dalil. Oh, ternyata dalil dia lebih kuat. Ikut aja, tidak ada masalah. Nanti marah kawan saya katanya. Marah pula sama dia. Apa ini sih? Waduh, pantang dibuka ini. Baik, hayakallah. Jelas Ustaz? Jelas? Jadi kalau ada yang bilang nanti jangan merasa benar sendiri. Enggak, kami merasa benar bersama. Bahkan Bapak juga ikut merasa benar. Selesai masalah. Jangan sedih enggak? Kan sama-sama kita merasa benar. Iya kan sama-sama kan, tidak sendiri kan? Nah, oh ada yang lebih dahsyat lagi, merasa hanya sendiri patut masuk surga, orang lain masuk neraka. Enggak, kami justru karena ingin semuanya masuk surga, sehingga kami yang menyimpang kami tarik ke jalan utama. Jelas? Kan kita berdakwah kan karena itu. Jangan buat yang menyimpang supaya kita sama-sama masuk surga. Bukan maknanya, itu jalan ke neraka. Lalu kita dorong ke neraka. Enggak, justru kita tarik. Kita bukan kerja masukkan orang ke neraka. Antum saja yang salah tafsir perkataan saya. Ulang lagi ya, tanya ke saya tafsirnya. Jangan tanya antum tafsir sendiri. Ini kan begitu, dia tafsir perkataan. Kita menyebut akhi, amalan ini tak ada dalilnya. Kata tak ada dalilnya ibarat kerja tanpa SK. Tidak ada gaji. Saya sudah mencoba. Iya, saya sudah mencoba. Saya diminta oleh rektor untuk bergabung ke kampus. Awak karena sudah surat resmi, saya kira bekerja langsung dapat gaji. Punya SK tak diurus orang tuh. Orang pegawaian. Mulai masuk Februari, gaji baru terhitung April. Padahal orang belum sampai ke kampus, awak dah sampai sebelum subuh. Ya, orang sudah tidur nyenyak berkeruh, kita masih di dalam kampus, tapi tak terhitung. Apa sebab? Apa sebab? SK tidak ada. Akhirnya saya bekerja 2 bulan tanpa gaji. Saya mau nuntut kemana? Siapa yang nyuruh anda bekerja? Mana SK-nya? Iya kan? Tidak ada SK. Demikian juga amalan. Maka ditunjukkan. Saya sudah jadi korban. SK tak ada, gaji tak turun. Ada lagi. Nah, ada lagi. Pemeriksaan BPK. Seseorang mengeluarkan anggaran bukan pada pos anggarannya. Tak sesuai dengan SOP. Akhirnya jadi apa? Jadi temuan. Jadi temuan dianggap salah. Maka kita ingatkan, ini amalan SOP-nya seperti ini dari Rasulullah SAW. Jangan buat di luar itu. Pasalnya nanti dipermasalahkan. Jelas? Antum tidak pernah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, jadi kurang paham nampaknya. Iya, sebab kata Nabi, "Man nukisal hisab uzib."
Siapa yang hisabnya bermasalah, siap-siap disiksa, diazab. Antum mau? Mau? Maka perjelas mata anggarannya supaya cair anggaran tersebut. Kalau tidak cair nanti, walaupun antum buat bukti fisik satu tronton, tidak sesuai tupoksi, tidak sesuai SOP, gaji juga tidak keluar. Jelas? Maka kita ingatkan itu. Ini panjang gara-gara antum jadinya. Nah, jadi kita bukan memasukkan orang ke neraka, salah paham itu. Kita menarik orang yang potensi masuk neraka supaya jangan masuk. Kita tarik, ini jalur utama. Nah, kalau mereka misalnya kawan-kawan kita, kan saudara kita semuanya, iya kan, orang Muslim kan, saudara kan. Kalau mereka merasa kita berada di jalan menuju neraka, harusnya juga mereka bersikap yang sama. Jalan kamu salah, ayo ke sini, ini yang benar. Kalau sudah begini, sama-sama ikhlas, insya Allah sama-sama kita ucapkan jazakallahu khairan, sudah tunjukkan. Ini enggak. Awak nunjukkan, mas, itu salah tuh mas. Kamu ngerti apa? Nah, gitu kan? Nah, itu masalahnya. Pantang disalahkan. Padahal suka bikin yang salah. Astagfirullahaladzim. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini pertanyaan tertulis. Ini direncanakan. Ya, ini perlu diapresiasi, ini yang seperti ini. Diketik rapi, tapi tak ada tanda tangan. Nah, jadi surat kaleng. Iya, tidak ada nama, tak ada tanda tangan. Tapi kita lihat isinya. Kalau mencurigakan kita laporkan. Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin untuk memperingati hari kelahirannya. Ini betul-betul surat kaleng. Dan jika saya lahir di hari Rabu, bolehkah saya berpuasa di setiap hari Rabu untuk memperingati hari kelahiran saya? Sebagaimana berdasarkan dengan dalil di atas. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Kaum muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang puasa hari Senin. Dia jawab, zalika yaumun wulidtu fihi. Itu hari saya dilahirkan. Tidak ada dia bilang saya berpuasa gara memperingati hari kelahiran, tidak ada. Tidak ada beliau mengatakan memperingati. Tapi dia sebutkan itu hari saya dilahirkan. Berarti saya bersyukur dengan berpuasa. Kalau sudah menjadi perayaan, tidak mungkin puasa, mesti makan-makan. Jadi Nabi bersyukur dengan puasa, kita bersyukur dengan makan-makan. Dan lebih parahnya sambil jingkrak-jingkrak pula. Ini dah semakin menjadi-jadi ini. Ada salawatan koplo, salawatan jazz, salawatan macam-macam. Masjid sekarang dijadikan tempat bermain musik. La sallallahu alaihi. Makanya kenapa kita katakan, nah di sini lalu kita ingatkan dulu di bulan-bulan Rabiul Awal ini di zaman Nabi aman. Tidak ada ribut kan? Ada ribut? Ada ribut? Tidak ada. Di zaman sahabat aman. Tak ada ribut. Di zaman tabi'in aman. Tabi'in aman. Tabaul atba aman. Sampai lewat masa-masa keemasan Islam itu aman terus. Tapi setelah itu tidak aman lagi. Asal mulai datang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal itu dah deg-degan kita. Baik yang pro maupun yang kontra. Apalagi di zaman medsos ini. Ternyata memperingatinya bikin tidak aman. Berarti kalau bikin tidak aman berarti
harus berbesar hati untuk mengamankan. Kayak gitu lagi, logika yang logis kan begitu. Ternyata dia bikin tidak aman masyarakat muslim. Jelas? Ustaz, jangan gara-gara lebih banyak yang melakukan sehingga jadi yang penting yang tidak mau diam. Enggak. Karena kalau antum bilang paling banyak, dulu paling banyak enggak ada mengikuti. Sekarang aja. Nah, ala kulli hal kaum muslimin. Jadi pertanyaan kedua, boleh enggak saya peringati hari lahir hari Rabu? Kita tidak, enggaklah. Karena yang bertanya bukan ahli syariat. Bukan orang yang berhak membuat syariat. Paham tak? Nabi puasa Senin atas keinginannya kah atau atas wahyu dari Allah? Hah? Wahyu. Syariat. Kalau antum buat puasa khusus hari Rabu, syariat atau bukan? Ya tidak. Maka tidak boleh antum buat puasa dalam rangka peringati hari lahirnya. Untunglah saya lahir hari Senin. Antum lahir hari Senin, selamat saya. Nah, alhamdulillah. Makanya besok minta lahir hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, silakan. Misalnya ada sebuah toko elektronik dan mengadakan promo setiap pembelian kulkas atau mesin cuci akan mendapat hadiah, tapi sifatnya diundi. Jadi ada 5 nomor, dari 5 tersebut 4 nomor ada hadiah dan 1 kosong. Masih ada? 6. Jadi ada kemungkinan konsumen tersebut dapat hadiah, ada kemungkinan juga zong, gak dapat hadiah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Barakallahu fikum. Ini kalau murni dari pengeluaran perusahaan, tidak menambah harga dan tidak ada unsur gharar di dalamnya, insya Allah boleh dilakukan. Nah, boleh dilakukan. Tapi kalau sempat ini dengan cara menaikkan harga, berarti merugikan konsumen. Merugikan konsumen. Dan ya seolah-olah ada unsur taruhannya, biarlah mahal dikit yang penting dapat hadiah. Akhirnya tidak dapat hadiah. Ini mirip-mirip dengan taruhan. Oleh sebab itu kalau murni hanya untuk mengapresiasi konsumen tanpa menambah harga, insya Allah mudah-mudahan tidak haram. Apa hukumnya membuka ladang di kawasan hutan lindung dan usaha dompeng mencari emas? Antum tanya hukum syar'inya atau hukum positifnya? Ma'asyarul kiram. Kalau hukum positif, ini kan ilegal. Ini ilegal. Nah, sekarang yang tidak legal itu halal atau tidak? Hah? Ya tidak halal. Karena kita wajib mematuhi aturan yang dibuat. Dan tidak bertentangan dengan aturan syariat. Ada aturan yang melarang, yang artinya yang bertentangan dengan aturan ini? Ada? Enggak ada. Oleh sebab itu, selama tidak ada bertentangan dengan syariat, kita mesti taati. Wallahu ta'ala alam. Ya. Cuman kalau dapat halal apa tidak? Begitu lagi. Kadang